Halo warga Tangerang, apa kabar? Balik lagi sama podcast Botang Ngobrol Bareng. Dan di kesempatan kali ini, Botang mau kepoin nih terkait tentang voice over, daber, announcer, dan lain sebagainya bersama komunitas Cafe DAI. Dan pas banget di sebelah Botang udah ada Kak siapa? Saya Arif, KVDI 02, ID member saya, Presiden KVDI. Terus sama Kak? Dan saya Lenia Kasari, ID member saya 1153. Oke, kali ini dari mana nih? Saya kebetulan warga Tangerang juga. Warga Tangerang juga. Wah, pas banget ya udah ada Kak Ari dan Kak Leni di sini. Mungkin Kak Ari dan Kak Leni warga Tangerang ada yang belum tahu nih terkait tentang voice over, terus juga daber dan lain sebagainya. Boleh dong dijelasin ke warga Tangerang voice over itu apa sih? Oke, voice over itu sebenarnya profesi yang berbeda dengan suara ya. Kalau teman-teman simpelnya paling gampang taunya adalah kalau teman-teman nonton iklan di TV atau warga Tangerang yang nonton iklan di YouTube misalnya atau dengerin iklan di radio, ada suara orang yang menyuarakan iklan itu, ya kan? Itulah profesi voice over salah satunya. Itu salah satu, tapi banyak banget. Contoh kalau misalnya kayak sekarang warga Tangerang nonton konten YouTube, nggak ada yang ngomong tapi ada suaranya, nah itu udah pekerjaan voice over. Atau nonton konten apalagi TikTok misalnya, atau di Instagram kan banyak tuh ya video-video yang disuarain tapi orangnya nggak kelihatan, itu adalah tugas voice over. Itu paling gampang gitu ya, itu voice over. Nah kalau daber menyuarakan sebuah produk visual yang sebenarnya dia udah ada nih suara aslinya, udah produk jadinya udah ada gitu ya. Kemudian disulis suarakan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau misalnya kayak paling contoh paling gampang itu kalau misalnya kita nonton kartun deh ya, kartun Jepang nih misalnya Doraemon, ya kan bahasa Jepang yang aslinya ada gitu ya. Kemudian ketika tayang di Indonesia kan harus disulis suarakan menggunakan bahasa Indonesia. Itu adalah tugas daber. Apalagi ya contoh drama Korea ya kan, drama Korea gitu ya, bahasa Koreanya ada nih suara aslinya, tapi karena mau tayangnya di TV-nya Indonesia gitu kan, mau nggak mau harus disulis suarakan bahasa Indonesia. Itulah tugas daber. Itu paling sederhananya, paling gampangnya. Kayak gitu. Nah, mungkin warga Tangerang juga nggak asing nih kalau misalnya suka lihat kontennya Abo Tangerang terkait iklan, kan suka ada suara ngomong tuh. Nah, itu termasuk voice over berarti ya. Termasuk voice over. Wah, menarik banget nih. Terus Kak, kalau misalnya Kakak nih di komunitas ini ada voice over, announcer, terus ada apa lagi sih? Ada daber. Ada Voice over, daber, announcer. Iya. Kalau announcer itu apa? Announcer itu seperti namanya juga announcer ya, gitu yang menyiarkan. Berarti dia adalah penyiar radio, dia adalah penyiar televisi atau MC atau presenter. Itu. Jadi makanya komunitas KPDA ini memang skopnya adalah teman-teman yang bekerjanya atau berkegiatannya memang fokusnya ke bidang suara. Tadi ya kayak voice over, daber dan juga announcer. Kayak announcer TV sama announcer radio atau MC kan kita kerjanya juga pakai suara. Kayak Botang nih gitu ya kan. Jadi host nih kan pakai suara juga gitu. Itu masuknya ke skopnya berarti announcer. Announcer. Oke, baik. Terus kalau misalnya sekarang nih ya, kebutuhan untuk voice over, daber dan announcer tuh gimana sih di dunia industri yang sekarang? Di dunia industri suara, kebutuhan sekarang ini apalagi setelah era pandemi gitu ya, itu semakin tinggi ya kebutuhannya, semakin meningkat. Konten-konten digital banyak yang membutuhkan jasa para pengisi suara. Meskipun sekarang ada AI, ya kan, artificial intelligence, ada suara robot, tapi suara robot nggak bisa ngegantiin, suara robot juga nggak bisa menduplikasi lah ya suara manusia yang pakai rasa gitu, yang punya rasa. Mungkin suara manusianya bisa mirip, tapi rasa atau emosinya itu yang belum bisa ditiru sama suara robot. Makanya peran voice over di dunia industri suara sampai hari ini karena platform digital juga semakin banyak, nggak cuma iklan aja, nggak cuma TV aja, nggak cuma radio aja, tapi berbagai macam. Contoh misalnya ketika kita nelpon ke operator seluler, ada yang ngejawab, ada suara manusia, tapi itu mesin yang jawab. Sebelum mesin ngejawab, manusianya ngerekam suaranya dulu kan. Yang direkam suaranya adalah suara manusia, tapi yang ngejawabnya mesin. Artinya masih dibutuhkan talent, masih dibutuhkan para pelaku dunia suara untuk industri suara yang
semakin hari semakin berkembang. Banyak banget kalau bisa dibilang, contoh di stasiun misalnya kita naik kereta, ada announcement gitu kan. Itu juga tugas voice over sebenarnya. Ketika atau misalnya di bandara deh, gitu ya, kita mau naik pesawat gitu ya. Itu juga announcement itu juga tugasnya salah satu pekerjaan yang sebenarnya butuh skill atau butuh keahlian voice over juga gitu. Banyak banget kalau kita bicara di dunia realnya gitu ya. Mungkin kalau dijabarin satu persatu mungkin 1 jam sendiri kita bisa ngobrolnya gitu. Banyak banget gitu. Wah, tapi menarik banget nih terkait dengan suara. Setiap orang kan punya suaranya berbeda-beda gitu kan. Lalu bagaimana sih caranya? Misalnya orang tuh tahu kayaknya saya bisa nih jadi voice over atau saya bisa jadi dubber, itu gimana sih? Oke, kalau ini kayaknya kalian ini bisa ceritain. Gimana kalian nih? Awalnya sih yang pasti pertama itu minat. Jangan takut dengan suara yang jelek gitu kan. Semua suara itu nggak ada yang jelek. Walaupun dia merasa suara dia itu cempreng, tapi ada beberapa klien yang membutuhkan suara cempreng. Contohnya di salah satu sih beberapa iklan malah ada yang butuh suara cempreng gitu kan, nggak harus suara bagus. Kalau menurut kita pribadi itu nggak bagus suaranya gitu kan, suaraku cempreng. Ternyata klien setuju, klien suka, berarti itu dia dibutuhkan di dunia voice over misalnya. Tapi di dunia dubber pun suara cempreng itu dibutuhkan. Misalnya animasi gitu kan, animasi atau kartun itu kan ada suara yang gitu. Itu kita intinya awalnya kita minat dan nanti kita ikut challenge, ikut kelas, di situ kita akan tahu di mana minat kita, apakah voice over ataukah pedagang. Di situ kelihatan minat kita. Nah, itulah kita mulai mengembangkan mana minat kita berikutnya. Intinya sih itu aja. Berarti yang pertama tuh harus ada minat. Soal suara kita bakal diterima orang suka atau enggak itu masih bisa dilatih ya. Bisa dilatih. Baik. Tadi kan berbicara tentang skill dan teknik. Skill dan teknik dasar di voiceover ataupun dubber itu apa aja sih Kak Arif? Pada dasarnya sih sebenarnya sama halnya kayak ketika ngobrol aja gitu ya. Kita akan lebih tertarik buat ngobrol sama orang yang dia bicaranya jelas dibanding yang ngomongnya ala-ala atau gagap kan gitu. Buat jadi seorang voiceover talent atau seorang dubber sudah pasti dia harus bisa artikulasi yang jelas, harus tahu intonasi, terus kemudian harus tahu ngatur cepat dan lambatnya dia bicara, dan nggak boleh gagap. Kan nggak mungkin nanti pas lagi rekaman tiba-tiba ini orang mau bersin atau ngapain sebenarnya gitu ya, ternyata mau teriak gitu, gitu tapi kok jadi gagap gitu. Nah sudah pasti nggak boleh gagap. Tapi apakah boleh cadel? Ini jawabannya bisa iya bisa enggak, tergantung kebutuhan. Sekali lagi ya, ada juga cukup banyak voice over talent yang mungkin dia merasa cadelnya dia adalah kelemahannya dia. Mungkin dia cadelnya di huruf R, dia mungkin cadelnya di huruf S. Ya ada yang ngomong huruf S-nya kayak ngomong sa gitu. Kalau di bahasa Arab kan abatata kan ada gitu ya, ada S tapi ada T-nya nih di depan gitu. Itu kan sebenarnya kelemahan juga. Ketika teman-teman berlatih ya secara teknik dia bisa mengurangi kadar cadelnya sampai mungkin nggak terlalu kedengeran, nggak masalah. Sekali lagi nggak ada ukuran baku seorang voice over talent yang bagus tuh kayak gimana, nggak ada ukuran bakunya. Tapi secara dasar para voice over talent ini mereka tahu mengucapkan sebuah kalimat dengan jelas ya. Soal bener atau enggak kan nanti bisa lewat proses reading, tapi jelas dulu lewat latihan artikulasi, latihan intonasi. Contoh kalau misalnya kayak contoh di belakang kita nih ada tulisannya Giardino Cafe ya kan, misalnya cara menyebutkan Giardino Cafe aja atau About Tangerang gitu ya, bisa berbagai versi nih. Giardino Cafe berarti di belakangnya ada tanda tanya, Giardino Cafe itu ada tanda seru, Giardino itu titik, Giardino Cafe itu koma. Nah ya kan beda-beda tuh, satu kata tapi dengan cara pengucapan yang berbeda maknanya bisa berbeda gitu. Itu yang dilatih. Nah seperti tadi kata kalian dibilang, sebagai seorang voice over talent atau seorang dubber nggak ada suara yang jelek. Mungkin pengalaman pertamanya gini dulu, misalnya Botang waktu pertama kali
MC gitu ya, atau pertama kali nge-host, nggak pede denger suara sendiri. Aduh, suara gue jelek banget sih, atau suara gue kayak kucing kejepit gitu ya kan, nggak enak banget sih. Sama, semua teman-teman yang terjun ke dunia suara, termasuk saya misalnya, juga pernah ngalamin fase itu. Saya terjun ke radio pertama kali tahun 2006. Pertama kali terjun ke radio, denger suara sendiri, hasil rekaman siaran, suara gue gini amat ya, gitu ya. Itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang lumrah. Tapi ketika sudah terbiasa mendengarkan suara sendiri, mendengarkan rekaman kita sendiri, kita juga akhirnya belajar. Oh, ternyata gue kurang oke ya pengucapan ini ya. Ternyata intonasi gue kurang tepat ya untuk kata yang ini ya, misalnya kayak gitu. Itu sesuatu yang berproses lah. Gitu. Panjang lah prosesnya buat belajar, dan rasa-rasanya sampai hari ini pun saya masih terus belajar. Gimana sih cara mengucapkan yang tepat untuk sebuah kalimat atau sebuah kata yang sesuai dengan tujuan dari kata atau kalimat itu sendiri, maunya pesan apa yang disampaikan. Kayak tadi contoh misalnya kita bilang Giardino Cafe aja, maksudnya kita mau ngasih penegasan, mau ngasih pertanyaan atau pernyataan kan gitu. Gitu deh. Baik, berarti awal itu artikulasi, intonasi, dan rasa kali ya, kayak untuk menyampaikan pesan apa nih yang mau kita sampaikan agar pendengar juga nyampe nih apa yang kita sampaikan, seperti itu. Lalu ada nggak sih Kak kesulitan tersendiri nih di voice over maupun di dubber sendiri itu? Ada nggak sih kesulitan khusus gitu? Kalian nih? Masing-masing pasti ada kesulitannya, dan itu yang perlu terus dilatih. Kan? Intinya sih pertama itu di pernapasan. Karena kan ada cara baca yang harus cepat dan tidak boleh terputus. Nah, kalau pernapasan kita nggak sampai, itu kan agak ngap-ngapan ya. Nah, itu inti yang pertama. Untuk baik voice over atau dubber atau announcer juga, itu butuh pernapasan. Dan kedua, yaitu intonasi. Itu yang pasti. Dua itu yang harus kita latih terus. Itu sih. Baik. Tapi sebelum melakukan voice over atau dubber sendiri, itu kita tuh perlu memahami dulu nggak sih Kak isi dari cerita yang mau kita sampaikan kepada pendengar gitu? Sudah pasti itu mutlak. Kita harus tahu. Jadi kan gini, anggaplah kita di hire oleh agensi atau brand gitu ya, atau klien kita langsung untuk menyuarakan sebuah script. Kita pasti brainstorming dulu dengan si pemberi pekerjaan kan gitu. Ini maksudnya apa, maunya kemana, arahnya. Mereka pasti akan kasih briefing. Saya pengen Mas Arif bacain skripnya ini speednya middle ya, gitu. Oke, berarti kita udah tahu tuh dalam 1 menit berapa kata yang harus baca misalnya, gitu ya. Mas Arif, saya pengen ini di bagian sini agak cepet ya, atau di sini pengen saya agak ditekan ya intonasinya ya. Oke. Kenapa harus ditekan? Barangkali mungkin disitulah contohnya misalnya kayak disitulah titik tekan dari jualan nih produk gitu ya. Terus selain itu Mas Arif tolong bacanya pakai smiling voice ya, gitu ya. Suara ngomongnya sambil senyum gitu ya. Smiling voice itu biasanya yang paling sering dipakai buat penyiar radio gitu kan. Atau misalnya Mas Arif, saya pengen di sini suaranya firm ya, tegas ya, gitu ya. Jangan pakai smiling voice, tapi lebih ke adult, gitu ya, yang suaranya deep gitu. Itu di briefing sebelum kita masuk ke studio rekaman atau sebelum masuk ke proses rekaman. Kita briefing dulu talent dengan si voice director kalau itu di studio. Kalau kita rekamannya remote di rumah ya berarti dengan si pemberi pekerjaan, ibaratnya kayak gitu ya. Setelah kita tahu nih maunya dari skrip ini apa, barulah kita mulai rekaman. Setelah selesai rekaman, kita kasih hasil rekamannya, barangkali mungkin ada revisi, 1 atau 2 bagian revisi ya, kita ikutin maunya dia, karena klien yang bayar kita, menurut kita mungkin itu sudah paling oke, ternyata buat klien itu nggak oke ya, kita ikutin. Ternyata dia maunya sesuatu yang menurut kita nggak oke, tapi buat dia oke, udah kita ikutin klien. Sekali lagi, klien is the king, karena dia yang kasih kita uang kan gitu, dia yang kasih kita pekerjaan, dia maunya kayak gimana kita ikutin gitu. Oke, baik. Tadi ada spelling voice, bahkan speednya aja ada pengaturannya nih. Mungkin warga Tangerang nih mendengar hal tersebut jadi menarik, pengen lebih mempelajari. Tapi misalnya mereka baru awal banget, masih dasar, kira-kira kalau mereka latihan itu
latihan apa dulu nih Kak? Gimana sih caranya? Tipsnya gitu. Kalian nih waktu pertama kali terjun voice over apa yang dilakukan belajar? Yang dilakukan awalnya itu intonasi dan pernapasan itu dulu. Intonasi dan pernapasan itu yang paling penting. Dan untuk latihan wajah, latihan lidah, latihan mulut itu perlu dipelajari juga. Karena kan itu yang akan membuat intonasi kita semakin lebih jelas, semakin lebih baik. Mungkin saya tambahin dari yang kali ini, yang bisa dilakukan oleh teman-teman untuk melatih intonasi, melatih artikulasi, melatih ekspresi wajah. Salah satunya adalah dengan membaca nari. Baca. Jadi baca apapun tulisan yang ada di depan kita, tapi dengan suara, membaca nyaring. Karena dengan begitu kita bisa melatih mimik wajah, otot-otot di wajah, di pipi, di rahang gitu ya, bahkan sampai ke bagian tenggorokan misalnya. Itu kita latih semua. Perut juga. Ada lagi nanti latihan pernafasan, itu udah beda lagi tuh. Itu udah next step deh ibaratnya. Tapi untuk yang pemula banget, teman-teman kalau mau belajar ngelatih kepercayaan diri, belajarlah membaca nari. Kalau nggak pede, takut diliatin orang, ya bisa di kamar misalnya, ya di kamar. Atau yang punya kendaraan pribadi, ya di mobil aja sambil di jalan misalnya, ngelihat rambu gitu ya, Karawaci, atau misalnya gitu ya, kalau di Tangerang gitu. Atau misalnya Polis gitu, atau misalnya apalagi Bojong Indah gitu, kayak gitu. Jadi harus menyebutkan apa yang kita lihat, kalimat atau tulisan yang kita lihat, kita ucapkan dengan suara. Dengan begitu kita terbiasa melatih pita suara kita melatih ekspresi kita juga. Contoh misalnya kayak tadi, Bau Tangerang, gitu, kayak dengan satu kata atau dua kata, tapi dengan ekspresi yang berbeda-beda. Tadi ngomong di kendaraan, aku jadi inget diri aku sendiri juga gitu Kak Arif dan Kak ini. Kadang aku di jalan di motor nih kan, sambil misalnya lihat apa juga sama, sambil latihan dengan beberapa jenis suara, karakter gitu-gitu Kak, intonasi yang berbeda-beda, menarik banget nih. Nah sebelum aku berlanjut ke komunitasnya nih kan, aku mau nanya dulu, boleh nggak sih di-spill nih kira-kira range salary-nya voiceover atau dubber itu berapa sih? Wah, range aja, perkiraan aja nih. Kita buka dapur nih ya. Sekali rekaman atau berapa gitu. Range sebenarnya gini, karena ini adalah industri kreatif, jadi nggak ada sampai hari ini ya, belum ada patokan tarif. Ibaratnya kalau kita naik kendaraan umum ada tarif resmi gitu ya, sampai hari ini memang belum ada. Ya bukan berarti nantinya akan nggak ada, tapi bisa jadi suatu saat nanti akan ada. Tapi sampai hari ini memang belum ada ukuran secara resmi. Kalau misalnya ngisi konten iklan radio berapa sih bayarannya, kalau TV berapa sih bayarannya, kalau buat konten digital berapa sih, memang nggak ada ukuran bakunya. Tapi biasanya setiap talent itu mereka punya rate sendiri. Ada yang misalnya buat YouTube sekian ratus ribu, ada yang buat iklan komersial, buat TV, dengan radio aja itu harganya udah beda. Ada lagi buat konten digital misalnya, dia buat iklan tapi iklannya hanya tayang di media digital ya, seperti YouTube, Instagram dan sebagainya. Itu juga harganya beda-beda tuh. Kalau range-nya berapa agak susah, karena setiap pekerjaan pasti punya tingkat kesulitan yang berbeda dan nilai yang berbeda. Cuma ada bahkan misalnya gitu, ada salah satu talent KPDI gitu ya, member KPDI, dia hanya membacakan beberapa kata saja misalnya, bisa dibayar 8 sampai 10 juta. Tapi ada juga member KPDI yang menyuarakan atau membacakan skrip sampai berhalaman-halaman, mungkin cuma 500 ribu atau 1 juta juga ada gitu. Nah, itu tergantung lagi skillnya si talent. Skillnya dia bagus atau enggak, jam terbangnya dia tinggi atau enggak, dan alat yang dia gunakan untuk rekaman itu juga mendukung atau enggak. Karena secara sederhananya gitu, kita nggak bisa pukul rata misalnya. Kok si talent ini dia dapat project dari klien A nilainya 5 juta, ternyata kok saya dapat project dari klien yang sama nilai saya cuma 1 juta. Yang nilainya 5 juta, pengalamannya sudah berapa lama? Dan alat yang dia gunakan proper alatnya gimana? Apakah sudah sesuai dengan standar studio, misalnya dia rekamannya di rumah,
atau memang dia rekaman, dia bahkan sewa studio. Misalnya dia nggak punya studio nih, tapi dia mau mengeluarkan biaya untuk sewa studio supaya dapat kualitas rekaman yang baik, misalnya kayak gitu. Atau bahkan kliennya sendiri yang minta, Mas Arif, nanti kita rekamannya di studio ini ya, gitu ya. Mas Arif udah nggak usah nyiapin alat atau nggak usah nyiapin studio, kita udah bookingin tempat gitu ya, tanggal sekian jam sekian, ya udah oke, kita berangkat. Hal-hal semacam itu yang bikin secara harga kita berbeda gitu. Jadi ya sama kayak ibaratnya pemain bola lah ya gitu ya. Ada pemain Tarkam nih gitu ya, terus ada pemain liga nasional gitu ya, ada yang pemain liga dunia gitu ya, ada levelnya pasti beda-beda. Secara skill beda, secara harga juga pasti beda. Oke, tapi range ratusan ribu sampai bahkan bisa sampai jutaan ya. Ratusan juta pun bisa. Ratusan juta pun bisa. Wah, menarik banget nih. Nah, terus tadi tuh terkait dengan komunitas nih, sekarang aku mau nanya tentang komunitas Cafe DAI. Itu ceritanya gimana sih bisa terbentuk komunitas ini dan dari tahun berapa nih Kak komunitas ini berdiri? Oke. Cafe DAI sendiri itu singkatannya adalah Komunitas Voiceover, Dubber, dan Announcer Indonesia. Kita berdiri pertama kali di Facebook itu tahun 2018, tanggal 28 Juli ya, 28 Juli 2018. Jadi sebentar lagi kita sudah mau ulang tahun yang ke-5 ya. Pertama kali berdiri di Facebook oleh Om Anes Wibowo, dia adalah mentornya Cafe DAI. Yang seorang dubber, dia juga adalah seorang voice director, tapi sangat low profile, makanya mungkin nggak terlalu populer. Tapi di dunia voiceover atau di dunia dubbing, beliau cukup senior dan cukup dihormati oleh para senior yang lain. Saya sendiri bergabung di Cafe DAI itu 2019 dan mulai bantuin Om Anes buat lulusin Cafe DAI tahun 2020. Waktu saya gabung, saya ingat betul membernya Cafe DAI di grup Facebook waktu itu baru sekitar 2000-an. Hari ini 2023, bulan Juni berarti ya, alhamdulillah sudah hampir 16.000 member kita, ada 15.900 sekian. Tersebarnya dari mulai Merauke sampai Sabang. Jadi dari Papua Barat sampai provinsi terbaru misalnya Papua Selatan, Papua Barat Daya gitu ya, sampai ke Aceh, insya Allah ada member Cafe DAI di setiap kota. Dan bahkan di beberapa negara juga ada. Di Timur Tengah seperti misalnya Yaman, Mesir, Uni Emirat Arab, di Amerika ada, di Brunei Darussalam ada, di Malaysia ada, Timor Leste juga ada, saya lupa, Turki juga ada, di Turki ada beberapa negara lah, gitu, Cafe DAI. Kenapa bisa seluas itu? Karena memang base-nya kita online. Komunitas yang besarnya di media sosial, barulah kemudian kita ketemu di dunia nyata. Jadi memang kita pun baru ketemu, benar-benar banyak ketemu. Saya misalnya ketemu sama kalian itu di Kopdar pertama kali kita bikin di Bekasi waktu itu ya, di Bekasi 2021 berarti ya. 2021 saya pertama kali ketemu kalian ini, kita bikin Kopdar nasional di Bekasi. Kopdar nasional yang kedua kita bikin di Tangerang gitu ya. Jadi warga Tangerang yang mau gabung ke Cafe DAI juga banyak member Cafe DAI di Tangerang. Tahun ini 2023 bulan Agustus nanti kita bikin di Jogja. Member Cafe DAI juga di Jogja juga banyak. Jadi dari komunitas yang awalnya digital gitu ya atau online hanya di Facebook aja, terus kemudian mulailah ada grup WhatsApp, mulailah ada akun media sosial lainnya kayak Instagram, YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Oke, baik. Berarti awal mula dari Facebook di tahun 2018. Kalian ini gabung dari tahun berapa? Di 2021. Wah, menarik banget nih. Terus kegiatannya nih di Cafe DAI itu ada apa aja? Kan ada Kopdar juga ya. Terus ada apa lagi sih? Kopdar itu waktu di era pandemi kita bikin Kopdar virtual lewat Google Meet. Memang ketemu setiap minggu ya secara virtual. Nah, dari Kopdar virtual lalu kemudian kita bikinlah Kopdar nasional yang sudah mulai ketemu muka meskipun di situasi pandemi waktu itu kita seketat mungkin kita terapkan protokol kesehatan. Terus kemudian apalagi Classroom seperti baju yang saya pakai ini sekarang Cafe DAI Classroom. Ini adalah tempat belajarnya teman-teman Cafe DAI. Jadi secara khusus kita akan hadirkan mentor dengan tema pembelajaran atau topik pembelajaran juga yang sudah terstruktur, ada teori, ada prakteknya di Cafe DAI Classroom. Jadi teman-teman yang memang mau belajar secara teknik gitu ya, belajarlah di Cafe DAI Classroom. Ada lagi Instagram ya. Di Instagram ada program namanya Sherlock, Sharing and Learning and Community. Itu program live IG setiap hari Rabu.
Di minggu pertama teman-teman dari Regional 1 Jabodetabek Banten yang jadi penanggung jawab dan hostnya. Minggu kedua dari teman-teman Regional 2 di Sumatera yang jadi hostnya. Minggu ketiga dari teman-teman Regional 3 di Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Madura. Minggu keempat itu teman-teman yang ada di Regional 4 di Indonesia Tengah, Indonesia Timur, dan luar negeri. Jadi setiap minggu, setiap hari Rabu gitu ya, di setiap pekan yang setiap bulan kita selalu bergiliran, belajar gitu ya. Teman-teman sama seperti yang dilakukan Botang sekarang ini nih, belajar jadi MC, belajar jadi host, diajarin sama mentor-mentornya KPDI. Gimana sih cara bicara, gimana sih cara opening sebuah acara, bagaimana sih mendirect pertanyaan kepada narasumber, gimana sih membangun sebuah kesimpulan dari perbincangan, bagaimana posisi tubuh kita yang nyaman, yang enak kalau misalnya dilihat di kamera, kayak gitu-gitu. Belajar juga tuh gitu. Seru banget ya, berarti selain nambah relasi, tadi kan nyampe luar negeri juga ya kan, ini juga kita bisa belajar ya terkait teknik, skill bersama narasumber-narasumber yang sangat ahli di bidangnya. Menarik banget. Ada persyaratan nggak sih kalau misalnya mau join ke komunitas? Join ke KPDI nggak ada syarat yang ribet, gabung aja ke grup Facebooknya KPDI. Kalau nggak punya akun Facebook, DM aja ke Instagramnya KPDI @KPDI-Indonesia. DM aja, kasih tahu ke adminnya, Min, aku mau daftar dong jadi member KPDI. Nanti pasti akan diarahkan tetap buat daftar ke grup Facebook. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya Facebook, bilang aja, tapi aku nggak punya akun Facebook. Oke, nanti akan dibantu sama adminnya untuk daftarin ID member. Kenapa harus punya ID member? Sama kayak kita warga negara Indonesia yang baik gitu ya, harus punya nomor KTP supaya diakuin sebagai warga negara Indonesia kan gitu. Kalau kita nggak punya nomor KTP, jadi kita warga ilegal. Sama juga teman-teman KPDI. Kalau teman-teman KPDI punya ID member, banyak keuntungannya sebenarnya. Bisa masuk ke grup WhatsApp, bisa masuk ke grup Telegram, bisa ikut ke semua kegiatan yang KPDI baik online maupun offline. Misalnya KPDI ada challenge di media sosial, teman-teman bisa ikut dengan syarat harus mencantumkan ID member. Jadi kalau dia sudah gabung ke grup WhatsApp-nya, ke grup Facebook-nya KPDI, tapi dia belum punya ID member, ya berarti kan belum bisa ikutan nih. Misalnya ada challenge atau ada kelas gitu. Buat ikut classroom juga sama misalnya. Ada syarat-syarat tertentu yang harus diikuti. Itu aja sih. Kalau ditanya bayar nggak buat ikutan KPDI, nggak bayar dalam artian nggak ada uang yang kita tarikin dari orang-orang yang mau gabung yang jadi member baru KPDI, enggak. Tapi apakah gabung ke KPDI gratis? Gabung ke KPDI gratis atau enggak? Memang nggak gratis. So, gimana tadi? Katanya nggak bayar, tapi kok nggak gratis? Oke. Di KPDI, misalnya, contoh, saya datang dari Jakarta nih, ke Tangerang, ya kan, diundang sama Botang nih, buat sharing sama teman-teman warga Tangerang gitu kan. Yang saya lakukan adalah iurannya saya, ibaratnya saya iuran waktu nih. Saya iuran tenaga, sama misalnya kayak kalian ini atau teman-teman yang lain gitu ya. Ketika ada event KPDI, mungkin mereka nggak keluar uang, tapi misalnya kita urun kuota buat teman-teman yang jadi host tadi yang kita bilang ya di live IG. Mereka kan pakai kuota mereka pribadi, gitu kan? Itu kan berarti iurannya adalah oke, gue pakai kuota gue sendiri deh, gitu ya, buat live IG gitu. Seperti itu. Teman-teman yang punya keahlian lebih, punya skill, contoh misalnya kali ini dan teman-teman beberapa teman-teman di Tangerang gitu ya. Ada yang mereka sebelum kenal KPDI, mereka sudah aktif menulis buku. Kemampuan mereka menulis itulah yang dibagikan ke teman-teman KPDI yang lain, yang barangkali pengen belajar nulis juga. Nah itu yang kita bilang, gabung ke KPDI nggak bayar, tapi nggak gratis juga. Nggak gratis itu dalam artian teman-teman membayarnya dengan ilmu atau keahlian yang teman-teman miliki di luar dunia suara. Kalau misalnya saya baru lulus kuliah atau saya masih kuliah nih, saya belum punya keahlian apa-apa, terus saya bisa iurannya dengan apa? Iurannya dengan komitmen buat mau belajar. Teman-teman mau komitmen buat belajar, setiap ada eventnya KPDI hadir, misalnya ada live IG, nonton live IG-nya. Kalau ada classroom, ikutin classroom-nya. Kalau ada kopdar virtual misalnya, ikutin kopdar virtualnya. Dengan begitu teman-teman bisa ikut iuran tadi ya, ikut menunjukkan komitmen bahwa teman-teman memang serius mau belajar. Baik. Kalau untuk batasan umur gak ada? Batasan umur, kalian ini punya putri,
Usianya berapa kali ini? 10 tahun. 10 tahun. Dia juga adalah member KPDI. Jadi ibunya member KPDI, anaknya juga member KPDI. Oh. Bahkan KPDI juga punya member yang usianya mungkin 2 kali lipatnya usia saya gitu ya. Sudah 70 sekian gitu. Sudah 70 sekian pun ada member KPDI. Ada juga member KPDI yang mungkin baru memulai karirnya di dunia voiceover di usia 50-an tahun. Jadi luar biasanya memang di profesi dunia suara ini nggak ada batasan umur buat kita memulai. Yang masih anak-anak baru umur kayak anak saya misalnya baru mau 7 tahun usianya, tapi dia sudah punya minat buat belajar tentang dunia voiceover atau tentang dubbing. Kita carikan kelas-kelas yang memang khusus untuk anak-anak belajar gitu kan. Dari situ dia bisa memulai kenal dulu, seperti tadi Kak Leni bilang ya, minat dulu nih. Ketika minatnya sudah terbangun secara nggak langsung, kita juga akan membangun keinginan dia untuk belajar lebih banyak lagi gitu. Baik, jadi bisa nih warga Tangerang yang punya anak mungkin ya kan mau daftarin anaknya juga bisa dan diikuti kelas-kelasnya juga bisa banget. Kak Arif, kalau misalnya warga Tangerang mau kepoin nih, kira-kira kepoinnya ke mana sih, media sosialnya namanya apa aja? Kalian nih bisa di Facebook yang tadi disebutkan KPDI, Komunitas Voiceover Dubber Announcer Indonesia. Iya. Dan IG KPDI Indonesia, Instagramnya, Twitternya, Telegram, TikToknya juga ada, ya, Telegram juga ada, WhatsApp juga ada, banyak. Jadi kalau Instagram sama TikTok akun kita sama @kpdi_indonesia. Terus kita juga punya channel YouTube, channel YouTube kita KPDI Channel. Jadi teman-teman kalau mau ngeliat portofolio atau hasil latihannya teman-teman member KPDI di situ, teman-teman juga kalau misalnya gabung ke KPDI terus punya karya atau punya portofolio yang dikerjain bareng-bareng sama teman-teman KPDI, bisa juga misalnya minta, boleh nggak sih karya kita nih diposting di YouTube-nya KPDI? Bisa. Gitu. Jadi hasil latihannya teman-teman bisa jadi portofolionya teman-teman buat tunjukin bahwa teman-teman pernah berkarya. Wah, keren banget. Jadi bisa langsung aja dicek di media sosialnya. Tadi udah disebutin di YouTube, di Instagram, di Facebook ada. Di sana juga pasti akan ada informasi terkait kegiatan, terus juga pendaftaran gitu ya Kak Arif kali ini ya. Menarik banget, sebenarnya banyak banget yang mau aku tanya, tapi mungkin lain kali kita akan bahas-bahas terkait teknik dan skill yang tadi banyak banget. Itu mungkin bisa 1 jam kata Kak Arif ya kalau dibahas. Mungkin itu juga menarik banget, tapi ya lain kali ya. Oke Kak Arif, dan kali ini boleh dong berikan closing statement nih buat warga Tangerang, boleh ajakan, boleh apapun yang buat kali ini, silakan. Jangan takut suara itu jelek. Semua suara itu baik. Yang pasti suara yang baik adalah suara yang terlatih. Itu aja sih. Oke, gitu. Kalau dari saya mungkin teman-teman yang merasa bahwa nggak yakin atau nggak pede sama suaranya, mungkin coba deh suatu saat teman-teman latihan berbicara atau latihan baca. Kalau yang tadi yang mau mulai di dunia suara, gimana caranya? Coba latihan dari baca aja dulu. Baca apapun yang ada di depan kita dengan bersuara. Dengan begitu nanti kita akan tumbuhkan rasa percaya diri kita. Tadi kalian ini udah bilang, di KPDI kita punya pemahaman, kita punya keyakinan bahwa nggak ada suara yang jelek. Kenapa saya bilang nggak ada suara yang jelek? Yang namanya suara itu anugerah dari Tuhan. Sesuatu yang datangnya dari Tuhan, nggak ada yang buruk, gitu ya. Yang membedakan kita dengan talent yang lain atau yang para senior, kenapa dia suaranya enak didengar sementara saya enggak? Bedanya cuma tadi, latihan. Suara yang jelek itu nggak ada. Yang ada cuma suara yang terlatih dan belum terlatih, seperti tadi kalian bilang. Gimana caranya supaya kita punya suara yang bisa ngejual, ya, nggak harus bagus ya, bisa punya suara yang ngejual, latihan. Latihannya di mana? Di KPDI. Jadi join aja langsung KPDI. Oke, wah terima kasih Kak Arif. Kali ini tadi kita sudah bahas terkait tentang voiceover itu apa, dubber, bahkan tips and trick. Sedikit tadi dikasih tahu teknik dan skill yang harus kita pelajari dan tahu. Terus juga masih banyak lagi, wah menarik banget. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah membagikan sedikit ilmunya kepada warga Tangerang. Semoga kita bisa ketemu lagi. Warga Tangerang kalau mau join juga bisa langsung kepoin aja media sosialnya, ataupun kalau misalnya mau ketemu kali ini di Tangerang ya kali ini ya, bisa langsung DM aja. Oke, mungkin segitu aja yang bisa kita bagikan ke warga Tangerang. Sampai jumpa di lain kesempatan.